Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik. Jamaah salat dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum 'alamu biman huwa ahda sabila." Sadaqallahul azim. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhan telah lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kata syakilah itu digunakan dalam arti keadaan, situasi atau kondisi. Nanti kita akan lihat dari konteks kalimatnya seperti apa. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan keadaannya masing-masing. Orang-orang yang beriman akan diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti jalan yang benar, sedangkan orang-orang yang kafir akan dibiarkan tersesat. Jadi setiap kita itu punya syakilah kita masing-masing. Ya, kondisi umat Islam di Mesir Nurul Ikhlas dengan kondisi umat Islam di Mesir Nurul Ikhlas di Jawa Timur misalnya gitu ya, bisa jadi berbeda banyak. Ya, bisa jadi berbeda banyak. Kalau kita berjalan kira-kira 100 km ke arah Jawa Barat begitu, itu masih banyak di sana yang namanya khutbah Jumat hanya berlangsung 5 menit. Sudah 2 khutbah, jadi antaranya duduk dan dalam bahasa Arab saja. Ya, ala syakina, tidak ada masalah, berarti Allah yang akan kita menilainya. Demikian juga Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid gitu ya, ada pendapat awal, ada pendapat akhir. Allah lebih tahu mana yang akan lebih dianggap lebih benar. Jadi kita pada dasarnya diharapkan untuk tidak menjudgment ataupun menilai seseorang itu semata-mata hanya dari mannernya, dari apa yang tampak dari luarnya saja. Belum tentu kita lebih baik dari hal itu. Itu hanya pengantarnya saja. Sebetulnya ingin saya katakan, seorang pemimpin atau seorang yang memperoleh suatu tugas harus memiliki syakilah juga untuk bisa melakukan tugas tadi itu. Ya, misalnya apa? Misalnya seperti ini. Qalat ihdahuma ya batista'jirni ya batista'jir inna khayra man ista'adta jartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang qawiyul amin, orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Jadi kisah tentang Nabi Musa ya, pada waktu itu Nabi Musa itu menolong 2 orang wanita, yang 2 wanita ini adalah putri Nabi Syuaib ya. Putri Nabi Syuaib. Mereka berdua itu terhalang untuk memberikan minum pada gembalanya karena ada rombongan laki-laki yang juga sedang memberikan minum. Ya, kemudian Nabi Musa terheran-heran. Padahal waktu itu Nabi Musa itu sebenarnya ke situ itu sedang habis melarikan diri gitu ya kan, dari kejaran. Terheran-heran dan kemudian bertanya, mengapa kok nggak dikasih minum? Terus dijawab, karena kami menunggu orang-orang yang dahulu. Sebagai wanita malu untuk terbentak gitulah, berdesak-desakan gitu. Sementara bapakku itu sudah tua, nggak bisa melakukannya sendiri. Kemudian ada beberapa kisah yang berbeda di situ, tapi yang saya ambil kisah yang asal dari Umar bin Khattab yang asal dari Sahih gitu ya. Setelah yang laki-laki, jamaah laki-laki ini pergi, sebelum pergi itu mereka nutup dulu lubang air tempat memberikan minum tadi itu dengan batu yang cukup besar. Yang paling enggak
hanya bisa diangkat oleh 10 orang yang kuat, bukan hanya sekedar 10 orang. Kemudian oleh Nabi Musa, batu itu diangkat sendirian. Memang Nabi Musa itu sangat kuat gitu ya badannya. Dan umumnya Nabi itu juga begitu. Terus dia memberikan minum ternak-ternak dari kedua wanita ini. Nah, disitulah berdasarkan pengalaman dari kedua wanita itu, terus kemudian dia menganggap ini orang ini qawiyun, orang yang kuat untuk diberi pekerjaan menggembalakan kambing-kambingnya. Ya, nah kata qawiyun ini juga ada pada kisah ketika Nabi Sulaiman berkata kepada para pembesarnya, "Hai pembesar-pembesarku, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana dari Ratu Bilqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Kemudian qala ifrit minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Gitu. Berkata ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu ya sebelum kamu berdiri di tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku benar-benar orang yang kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Ini juga menggunakan kata qawiyun amin gitu ya. Jamaah rahimahullah. Apa kata lawan atau antonim dari qawiyun itu? Yaitu dhaif. Ada sebuah hadis sahih begitu ya. Abu Dzar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faqultu ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah, apakah kau tidak menggunakan aku? Maksudnya menggunakan aku untuk menjadi pejabat, ya, menjadi pegawai, menjadi orang yang diangkat, gitulah, ya. Fadaraba biyadihi ala mankibi, dan pundakku ditepuk oleh Nabi. Itu gambaran dicela gitulah, permintaan itu dicela oleh Nabi, ditepuk punggungnya gitulah. Fadaraba ala biyadihi ala mankibi, dengan tangannya atas pundakku. Sumaqala, dan berkata Nabi, ya Abadza, wahai Abu Dzar, innaka dhaifun, sesungguhnya kamu itu lemah. Tentu yang dimaksudkan lemah fisik ya. Tapi lemah itu apa ya? Kalau bahasa wakil qawiyun itu mungkin kalau bahasa Minangnya itu bagak gitu ya. Apa ya, berani gitu ya. Ya, bagak gitu ya. Berani gitulah ya. Punya nyali gitu loh maksudnya itu. Nah, Abu Dzar kayaknya enggak dalam hal memimpin itu enggak memiliki keteguhan hati seperti itu. Ya, bukan lemah fisik, bukan hanya semata itu. Wa innaha amanatun wa innaha yaumil qiyamati isyun wa nadamatun ila man akhadhaha bi haqqiha wa adalladhi alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jabatan. Padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak. Artinya memang punya kemampuan, ya, punya kapasitas untuk memimpin gitu ya kan. Tapi kalau nggak punya hak, tidak punya kapasitas memimpin, kok pengen memimpin, nah ini silakan. Akan tiba saatnya nanti akan menjadi kehinaan di akhirat kelak bagi dia. Ya, ini amanah apapun ya, ini amanah apapun ya, jangan hanya dibayangkan amanah itu sekedar amanah sebagai penguasa ya, amanah apapun. Kalau kita terima tapi tidak punya kemampuan untuk memikulnya, maka akan menjadi kehinaan untuk kita. Nah, dalam contoh yang lain dalam Al-Quran itu, untuk memikul amanah, tidak semata-mata harus qawiyun, kadang-kadang misalnya untuk bendahara itu perlu orang yang hafidun alim, seperti apa yang terjadi pada Nabi Yusuf. Qala ja'alni 'ala khazainil ardh inni hafidun alim. Gitu. Dalam surat Yusuf ayat 55. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendahara negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Dalam hal ini bukan qawiyun, hafidun, orang yang bisa menjaga, orang yang bisa menyimpan uang, orang yang bisa berhemat, orang yang bisa berhitung-hitung, alim di bidang keuangan.
Saya pernah jadi bendahara, tapi agak begitu jauh, agak begitu bagus. Ya. Jadi ada orang itu sesuai dengan syakilati kondisinya masing-masing. Ya, jangan memaksakan diri gitu. Ya, apalagi masih istilahnya bawa kencur sudah pengen jadi pimpinan tertinggi di suatu negeri, bisa jadi agak kurang tahu diri. Ini yang namanya prinsip meritokrasi. Ya, prinsip meritokrasi, prinsip berdasarkan kemampuan, bukan prinsip berdasarkan meritokrasi. Ya, ini pelintiran saja ya maksudnya. Bukan karena semata-mata karena pernikahan, ya, bukan karena paman, bukan karena orang tua, bukan karena anak, gitu ya. Tapi memang harusnya berdasar meritokrasi, kemampuan individualnya memang seperti itu. Ya, kalau tadi itu Ifrit misalnya dia mencoba menawarkan diri karena dia punya qawiyun amin, ternyata ada yang lebih hebat dari seorang jin Ifrit tadi itu, yaitu seorang yang ilmu minal kitab, ya, indahu ilmu minal kitab, seorang yang punya ilmu dari kitab. Ini yang kalau bahasa yang sering kita dengar di pesantren itu ilmu laduni gitu ya, ilmu yang langsung dari Allah gitu. Dia memiliki keilmuan karena kedekatannya dengan Alkitab. Kitab waktu itu adalah kitab Zabur dan Taurat, ya. Karena ini di zaman Nabi Sulaiman, bapaknya adalah Nabi Daud, pemegang kitab Zabur. Sebelum itu kan sudah ada Taurat pada zaman Nabi Musa. Itu seperti itu. Orang yang betul-betul alim dengan kitab Allah, ya. Yang dengan kealimannya itu dia bisa mendatangkan arasnya si Ratu Bilqis tadi itu lebih cepat daripada jin bernama Ifrit tadi itu. Ya. Ini kembali pada kemampuan itu ala sabilillah, ya atas kemampuan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, yang diperlukan bagi kita semua atas ayat tadi itu agar kita mengembangkan diri kita sekembang-kembangnya ala sabilillah, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kalau kita memang bakatnya di bidang ini ya kuasai sebenarnya, guna kita menjawab satu panggilan yang sama. Ya, gunanya apa? Menjawab satu panggilan yang sama, yaitu panggilan dalam surat As-Saff, ya. Hukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mau apapun syakilah kita, mau apapun bakat kita, mau apapun bakat kita, ya, kemampuan kita itu gunanya untuk menjawab tantangan Allah tadi itu. Maukah aku tunjuki kepada kalian suatu perniagaan yang dapat menghindarkan kalian dari azab yang sangat pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Itu artinya bersungguh-sungguh. Yang sumber yang tertinggi ya kita, gitu ya kan. Tapi tidak semuanya jihad itu artinya kita, ya. Itu seperti itu. Jadi ada yang bersungguh-sungguh dengan keuangannya, ada yang bersungguh-sungguh dengan ilmunya sebagai ulama, ada yang bersungguh-sungguh dengan apapun saja. Tapi jawabannya adalah untuk tadi menjauhkan kita dari azab yang pedih. Kalau kita itu dengan syakilah kita tidak ada urusannya dengan menjawab ini tadi, ya sudah, kita menjadi orang yang sia-sia dengan kemampuan yang diberikan Allah yang berbeda-beda satu sama lain kepada diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.